Oke, assalamualaikum sobat dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Wantur. Kali ini Wantur coba akan kembali mereaction sebuah video menarik datang dari Fauzana dan Mas Iyun, teman-teman, yang sekarang lagi marak ataupun viral dibahas para konten kreator ataupun berita-berita terkait mereka berdua. Seperti apa videonya? Kita simak dulu, teman-teman. Oke, seperti ini videonya, teman-teman, dari Fauzana dan Mas Iyun. Sobat Narit versus artis viral. Video ini di reaction dari Awe Channel, teman-teman. Sederet sanjungan, dukungan hingga kritikan pada Fauzana dan Mas Iyun terus diserukan sejumlah tokoh dan fans setia yang menyuarakan ragam pendapatnya. Betul. Sederet ungkapan yang menyarankan baiknya keduanya mendapat pasangan yang sebanding, namun seolah menentang keadaan yang sedang dijalani mereka saat ini. Keputusan Fauzana untuk dekat dengan Mas Iyun seolah menjadi bukti kebesaran hati dan kesabaran yang teruji hingga tak mempermasalahkan semua hal yang terjadi, sebab tujuan yang dilakukan baik untuk mensupport keduanya pada derajat dunia yang lebih tinggi. Mesti tak semua menyetujui. Banyaknya kesamaan tujuan dan seruan ajakan perbaikan yang dilakukan mungkin menjadi alasan Fauzana dan Mas Iyun satukan tujuan mengajarkan orang pada perbaikan dan kejujuran yang mestinya diutamakan, hingga Buya Yahya memberi masukan penting terkait ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Jadi benar, sangat kontras sekali bagaimana Fauzana itu adalah seorang artis terkenal ya, yang dulunya di awal dia bercita-cita menjadi seorang pramugari, dan berkat ketekunannya di bidang musik akhirnya Fauzana melanjutkan karirnya di musik, dan sekarang ramai dijodohkan dengan Mas Iyun ataupun Papa Gedang yang sekarang ramai, teman-teman. Dia itu sosok yang sederhana, baik, apa adanya. Kalau menurut Wantur, keduanya memberikan sama-sama memberikan keuntungan ya. Bagaimana Mas Iyun bisa, yang sebelumnya sudah viral sih, Mas Iyun sebelumnya sudah viral, tapi sekarang makin angkat lagi. Ditambah dengan Fauzana juga yang awalnya viral, ditambah dengan dekat dengan Mas Iyun ya makin naik juga, hingga sekarang banyak juga diberitakan putus dan lain sebagainya, teman-teman. Lalu bagaimana keduanya bisa bersatu atau tidak? Melihat sebenarnya Mas Iyun sendiri kan dari orang Jawa ya, yang kental dengan adat istiadat Jawa itu, dengan ritual-ritual segala sesuatunya itu sangat berkaitan dengan individu ataupun keluarga ataupun secara keagamaan. Tetapi dari sisi lain Fauzana itu orangnya ataupun keluarganya menganut segala sesuatunya tidak mudah untuk apa istilahnya bisa berjodoh dengan orang-orang di luar Minang seperti orang Jawa yang kental dengan adat. Coba kita lihat bagaimana menurut Buya Yahya hal ini bisa terjadi atau tidak ya. Lanjut. Ya, jadi aku tidak mau membahas sebenarnya seperti ini, cuman ya terasa aja pengen cerita. Dia lebih mementingkan kebahagiaan orang tuanya, ya dia mengurungkan niatnya mungkin. Ya aku tersentuh aja. Kalau tentang orang tua itu kayak sensitif gitu rasanya. Ibunya aja diagungkan seperti itu, apalagi nanti sama istrinya. Cuman lihat Mas Iyun tuh kayak teringat masa kecilku dulu gitu loh. Aku juga dulunya seperti itu, senang-senang aja, buat seru-seruan aja. Aku kalau bahas kayak gini sedih loh guys, jangan kalian bahas-bahas lagi. Inilah Fauzana, sosok artis viral asal Minang yang ramai dikabarkan sedang berusaha mendekatkan diri dan menghormati seseorang yang telah menyentuh hatinya, sebab terpukau dengan sikap sederhana, baik hati, apa adanya, hingga tersentuh pada perlakuan dan penghormatan Mas Iyun kepada ibunya, seolah mengingatkan kehidupannya semasa kecil yang hampir sama dengan Mas Iyun. Mesti tak seberat itu menjadi alasan
alasan Bunda ingin menaikkan derajat Bapak Gedang dengan ketenaran yang tengah dimilikinya. Kehidupan Paujana yang dulu itu hampir sama dengan Mas Iun. Jadi dia juga bukan dari kalangan orang yang berada. Jadi dia merasa ketika ada Mas Iun, merasa teringat dengan dirinya sendiri, sehingga ingin mengangkat derajat Mas Iun. Tapi walaupun tanpa Paujana, Mas Iun nyatanya sudah terangkat dengan sendirinya ya. Tapi dengan Paujana dia lebih naik lagi, atau lebih pamornya lebih ngangkat lagi. Tapi sebenarnya buat Paujana juga, dari segi pengalaman Paujana yang hampir mirip dengan Mas Iun gitu. Kenapa dia bisa ke Mas Iun respect atau mendekat. Sementara bila kita melihat adanya larangan sekupu antara derajat tinggi dan rendah, adanya mitos-mitos bahwa orang Jawa tidak bisa bersama dengan orang Minang yang masih menganut sistem matrilineal, di mana tata kehidupan diatur oleh sang ibu sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, termasuk dalam ranah ekonomi. Sedangkan bagi suku Jawa yang disebut memiliki banyak pantangan dalam kehidupan sehari-hari, juga memegang erat tradisi dan budaya yang tak mudah untuk dirubah. Ini yang saya maksud teman-teman. Jadi tradisi di Jawa tuh nggak mudah untuk dirubah. Kebanyakan dari orang Jawa itu masih kental dengan adat di Jawa gitu. Sementara Paujana segala sesuatunya itu tidak mudah untuk bisa berjodoh dengan selain orang Minang, di mana peran seorang ibu itu menjadi penting untuk bisa menentukan anaknya bisa berjodoh dengan orang di luar Minang. Makanya kebanyakan orang Minang berjodoh dengan orang Minang lagi, jaranglah dengan orang Jawa. Mungkin dari segi mitos ataupun adat seperti itu, teman-teman. Lantas untuk melihat sejumlah tanggapan hingga pentingnya saling mengetahui terkait semua perbedaan tersebut dan apakah bisa disatukan meski sangat berat untuk dijalani, inilah tanggapan Buya Yahya yang memberi asupan penting terkait ini. Jadi kalau bicara kafaah itu adalah dari pihak wanita. Wanita yang punya kafaah tinggi, bolehlah dia dengan kafaah yang rendah. Misalnya, ekonomi tinggi dengan menikah dengan orang fakir. Kafaah dalam Islam itu disepakati. Kafaah itu adalah untuk menjaga kelestarian. Itu haknya seorang wanita. Kalau wanita itu menggugurkannya dan tidak menuntutnya, sah. Misalnya, saya memang orang paling kaya di negeri ini, melimpah. Saya akan menikah dengan itu. Orang yang bekerja di kebun sana, saya lihat dia sangat jujur, sangat baik. Setiap saya lewat di kebun, kok dia sholat dan ini, dan dia menjaga pandangannya, dia terpesona dengan kesolehan laki-laki itu. Menikah, nggak kufu, tapi dia menggugurkan. Sah. Hanya catatannya, selagi seorang wanita berani menggugurkan, jangan diungkit nanti. Karena menggugurkan itu artinya dia menerima bahwasanya yang akan menikahnya di bawahnya dia secara kafaah, secara ekonomi dan sebagainya. Artinya sah. Seorang wanita yang mungkin profesinya lebih bagus, lalu dia menjatuhkan haknya, lalu dia menikah dengan wanita yang laki-laki yang di bawahnya, tapi dengan catatan jangan muncul kesombonganmu suatu ketika nanti. Kadang-kadang kekayaannya menjadikan dia membangkang kepada suaminya, seperti itu. Jadi maksudnya Anda sendiri yang menjalankannya. Kalau memang Anda merasa yakin bahwasanya kesolehannya dia sudah sangat cukup bagi Anda, bahwasanya masalah harta oke lah, harta saya pun dimakan juga nggak apa-apa, kan lumayan saya dapat pahala untuk suami saya. Kalau Anda punya keyakinan semacam itu boleh. Akan tapi ingat, jangan sampai setelah itu muncul kesombongan lalu merendahkan suami. Bahwa kafaah untuk menjaga kelestariannya dalam Islam itu disepakati dan menjadi hak seorang wanita. Dan kalau wanita menggugurkannya dan tidak menuntutnya, maka itu sah dengan catatan bahwa jangan muncul kesombongan suatu ketika nanti, kata Buya Yahya yang memberi pencerahan secara umum dan bukan mengomentari Pauzana dan Mas Iun secara langsung. Semoga rencana terbaik Pauzana dan Mas Iun menemukan titik terang yang terbukti bisa menaikkan pamor dan derajat keduanya, yang sebaiknya tidak dihukumi sebagai settingan untuk menaikkan rating keduanya semata tanpa mengambil sisi kebaikan, yang kesemuanya jelas bahwa tujuan dan hubungannya tersebut hanya mereka yang tahu dan menjadi tanggung jawab mereka sendiri tanpa kita harus mempermasalahkannya.
Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa seorang pria mendambakan wanita yang sempurna, dan begitu juga wanita mendambakan sosok pria yang sempurna. Namun mereka tidak tahu bahwa Allah telah menciptakan mereka untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Tetapi jika akhirnya tidak bersama dengan orang yang sering disebutkannya, mungkin mereka akan dibersamakan dengan orang terbaik di waktu yang berbeda. Itu teman-teman, jadi pembahasan dari AW Channel terkait seperti apa Fauzana dan Mas Iyun. Jadi kalau menurut Buya Yahya itu adalah pertemuan ataupun perjodohan sekupu teman-teman, atau tidak sepupu. Jadi di dalam Islam sendiri bahwa perjodohan tidak sepupu itu diperbolehkan, tetapi yang harus menurunkan lebih mengalah itu adalah seorang wanita. Jangan sampai suatu saat karena wanita lebih tinggi derajatnya dari laki-laki, ketika menikah seorang wanita itu menjadi tinggi ataupun sombong terhadap laki-lakinya, jadi merasa apa istilahnya, bukan seenaknya, lebih menggurui lah. Tetap harus taat ataupun manut kepada seorang suami menurut Buya Yahya, seperti itu teman-teman. Jadi pernikahan tidak sepupu ataupun beda derajat, yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, itu boleh dalam Islam, terlepas dari mitos-mitos yang tadi antara tradisi Minang dan orang Jawa. Jadi bisa saja dilakukan karena itu adalah mitos-mitos yang orang tua kita terdahulu. Jadi terkait dia akan berjodoh atau tidak, ya hanya dia sendiri yang tahu teman-teman. Dan sebaiknya kita tidak menghukumi bahwa ini adalah settingan untuk menaikkan pamor ataupun keduanya gitu, ataupun ketenaran keduanya gitu. Soalnya kita tidak bisa mendikte, hanya mereka yang tahu ini apakah settingan atau tidak teman-teman. Ya, jadi kalau mungkin inilah salah satu alasan mengapa mereka bisa bersatu ataupun mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Di antaranya tadi adalah masalah sepupu atau tidak sepupu, perbedaan derajat rendah dan tinggi, dan juga resiko-resiko atau yang harus dihadapi nanti ketika menikah. Itu teman-teman, Fauzana dengan Mas Iyun, apakah bisa terjadi ataupun tidak? Sementara sekarang santer diberitakan bahwa mereka mulai dikabarkan merenggang ataupun menjauh keduanya teman-teman. Ya, semoga kita doakan yang terbaik buat keduanya. Apapun yang terjadi, mau bersatu ataupun tidak, kita doakan yang terbaik buat mereka. Sukses, sehat selalu buat mereka semua. Oke, terima kasih teman-teman. Wantur, kita cukupkan dulu video kali ini. Semoga ada sedikit manfaat dari Buya Yahya tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.